Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Solih-Solihah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa dalam masa pandemi ini tetap menerapkan yang namanya protokol kesehatan, yaitu 5M dan 1D. Gitu ya, untuk pertemuan selanjutnya kita sudah membahas materi mengenai usaha dan sebagian dari pesawat sederhana. Pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan latihan soal dan mudah-mudahan Solih-Solihah semuanya bisa mengerjakan latihan soal tersebut. Adapun jawabannya adalah sebagai berikut. Ini soalnya saya tayangkan lagi, kemudian jawabannya. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 1 dan 2. Kemudian ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Dan yang terakhir ini adalah soal untuk jawaban nomor 4. Sangat mudah kan? Mudah-mudahan dengan latihan soal tersebut Solih-Solihah semuanya bisa memahami materi yang sudah saya berikan. Nah, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai katrol. Ya, katrol merupakan salah satu dari bagian pesawat sederhana. Apa sih itu katrol? Katrol ini adalah jenis pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda beralur, di mana seutas tali atau rangkai dapat bergerak ulang-alik dan biasa digunakan untuk menarik beban. Adapun macam-macam dari katrol itu ada 3. Yang pertama adalah katrol tunggal tetap, kemudian yang kedua adalah katrol tunggal bergerak, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Kita bahas satu persatu, dimulai dari katrol tunggal tetap. Ini gambarnya, titik tumpunya ada di tengah, kemudian ini adalah untuk yang berhubungan dengan beban. Kalau yang di sini berhubungan dengan gaya atau kuasa atau gaya ini yang menarik beban, gitu ya. Yang perlu diingat, keuntungan mekanisnya atau KM-nya ini sama dengan 1. Karena KM-nya sama dengan 1, maka gayanya itu sama dengan berat beban. Dengan kata lain, gaya yang diperlukan untuk menarik benda ini sama dengan berat benda itu sendiri. Jadi F sama dengan W. KM ini keuntungan mekanis, W ini adalah berat atau beban, satuannya Newton. Kalau di dalam soal kok masih belum Newton, berarti ini masih perlu dicari lagi. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengalihkan massa dan percepatan gravitasi. Massa ini satuannya kilogram, kemudian kalau percepatan gravitasi ini satuannya meter per sekon kuadrat. Kalaupun percepatan gravitasinya belum diketahui, maka boleh memakai percepatan gravitasi yang nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Adapun F di sini adalah kuasa atau gaya yang satuannya juga sama dengan berat benda, yaitu Newton. Terus kemudian yang kedua, ini adalah katrol tunggal bergerak atau bebas. Titik tumpunya geser di pinggir sini. Yang tengah ini untuk beban, kemudian yang pinggir sebelah kanan ini untuk gaya. Karena ada pergeseran titik tumpu, maka keuntungan mekanisnya juga berubah. KM-nya menjadi sama dengan 2 dan gayanya menjadi lebih ringan, gitu ya. Kita hanya memerlukan setengah dari berat benda. Dengan kata lain, gaya yang diperlukan untuk menarik benda ini hanya setengah dari berat benda tersebut, atau F sama dengan setengah W. Keterangannya masih sama dengan katrol tunggal tetap. Kemudian yang ketiga adalah katrol majemuk. Di sini keuntungan mekanismenya adalah jumlah tali yang menopang beban. Di sini contohnya gambar di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang ada tulisan F-nya ini tidak dihitung, gitu ya. Nah, bagaimana dengan gaya yang diperlukan? Lebih ringan lagi dengan menggunakan katrol majemuk ini, gitu ya. Nah, rumusnya adalah F sama dengan W dibagi KM. Jadi berat bendanya berapa dibagi keuntungan mekanis. Cara mencari keuntungan mekanisnya bagaimana? Yaitu dengan menghitung jumlah tali yang menopang beban. Contoh soal, perhatikan gambar berikut. Gambar berikut di sini adalah katrol tunggal tetap.
Jika massa benda 50 kg, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda dengan percepatan gravitasi tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat. Diketahui ini masih kilogram, maka diketahui adalah massa, disingkat atau disimbolkan dengan M. M-nya adalah 50 kg, kemudian ada percepatan gravitasi, simbolnya adalah G, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanya hitunglah gaya, maka gaya ini disimbolkan dengan F. Rumusnya bagaimana? Karena ini kapsul tunggal tetap, maka F sama dengan W. W ini satuannya Newton, sedangkan di dalam soal tidak ada yang satuannya Newton. Dicari dulu dari mana? Dari M dikali G. M ini massa yang tadi 50, kemudian G ini adalah percepatan gravitasi yang bisanya 10, gitu ya. Jadinya 500 Newton. Ketika beratnya sudah ketemu, maka gayanya sama dengan berat benda tersebut, yaitu 500 Newton. Ini contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal yang kedua atau lanjutannya. Ini perhatikan gambar berikut. Untuk gambar yang ini sudah berbeda dengan gambar soal yang sebelumnya. Ini adalah gambar kapsul tunggal bergerak atau bebas, gitu ya. Berapakah kuasa yang diperlukan? Diketahui. Nah, karena di sini Newton, maka ini W atau berat benda, gitu ya. Yang ditanya F. F-nya sama dengan setengah W. Karena ini sudah W, ya langsung saja. Tidak usah mengalihkan massa dengan percepatan gravitasi, karena ini sudah W atau berat bebannya. Maka F sama dengan setengah kali W. W-nya 200, berarti setengah dikali 200 sama dengan 100 Newton. Yang mudah ya. Bagaimana dengan soal yang selanjutnya? Di sini perhatikan gambar berikut. Berapakah gaya yang diperlukan? Nah, di sini diketahui jumlah tali yang menopang benda atau beban ini ada berapa sih? Dihitung saja. 1, 2, 3, 4. Gitu ya. Yang ada F-nya jangan dihitung. Berarti jumlah talinya sama dengan 4. Kemudian yang 400 Newton ini apa sih? Yang satuannya Newton adalah berat. Nah, beratnya sama dengan 400 Newton. Kemudian yang ditanya adalah gaya, disingkat F. Jawab. Gayanya ini sama dengan beratnya dibagi keuntungan mekanis. Sedangkan keuntungan mekanis itu sama dengan jumlah tali. Talinya ada 4, maka keuntungan mekanisnya juga ada 4. Gitu ya. Masukkan ke dalam persamaan di mana W-nya 400, kemudian KM-nya 4 sama dengan 100 Newton. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut lagi. Ada yang namanya pesawat sederhana bidang miring. Bidang miring ini merupakan pesawat sederhana yang dapat digunakan untuk mengurangi kuasa dengan cara menambah jarak tempuh beban saat dipindahkan oleh kuasa tersebut, gitu ya. Jadi biar lebih ringan, gitu ya. Nah, tentang bidang miring ini tadi yang saya jelaskan adalah mengurangi kuasa tapi tidak mengurangi usaha, gitu ya. Bidang miring ini mengurangi gaya atau kuasa yang tadi sudah saya jelaskan dengan cara bagaimana memperbesar yang namanya perpindahan. Keuntungan mekanis dari bidang miring ini dipengaruhi oleh sudut kemiringan. Contoh benda yang menerapkan prinsip bidang miring seperti baji. Baji ini contohnya semacam pisau, pahat, paku, kapak. Ya, terus kemudian yang kedua adalah skrup. Ini adalah contoh-contoh benda yang menerapkan bidang miring. Persamaannya seperti ini. F kali S sama dengan W dikali H. Ya. Ini F yang menarik benda atau bisa jadi mendorong benda. Kemudian ini W ini adalah berat bendanya. Kemudian yang miring ini namanya S, sisi miring. Kemudian yang berdiri ini, vertikal ini adalah H, gitu ya. Nah, ini F kali S sama dengan W kali H. Yang miring ketemu yang miring, F kali S. Yang vertikal ketemu yang vertikal, W dikali H. Itu cara mengingatnya.
Bagaimana keuntungan mekanismenya atau keuntungan mekaniknya? Km ini sama dengan boleh W per F, boleh S per H. Ini keterangannya. F ini adalah gaya atau kuasa, satuannya Newton. Kemudian W ini adalah berat atau beban, satuannya juga Newton. Kemudian S ini adalah panjang bidang miring, satuannya meter. Dan H ini adalah tinggi bidang miring, satuannya juga meter. Untuk KM ini adalah keuntungan mekanik, tidak memiliki satuan. Gitu ya. Nah, ini persamaannya. Contoh soal. Ini ada gambar bidang miring seperti ini. Ada W, ada S, ada H. Tentukan gaya yang diperlukan untuk memindahkan benda itu dan keuntungan mekanisnya diketahui. Ini W. W-nya sudah kelihatan jelas. Di sini W-nya sama dengan 500. Kemudian yang miring ini apa? Yang miring ini adalah S. Gitu ya, S-nya 10. Yang vertikal ini apa? Ini adalah H. H-nya sama dengan 2. Yang ditanya apa? Gaya, berarti KM dan F. Gaya dan keuntungan mekanis berarti KM dan F. Gitu ya. Jawab. Untuk mencari gaya, pakai rumus ini yang tadi saya berikan. F kali S sama dengan W dikali H. F-nya yang ditanya, S-nya 10, kemudian W-nya 500 dan H-nya 2. Gitu ya. Nah, F-nya sama dengan 500 kali 2 dibagi 10. Ini 10-nya dipindah ruas ke sebelah kanan karena pindah ruas, jadi operasinya kebalikannya. Ketika tadi dengan F kali, maka kalau dipindah jadinya untuk membagi. Kalau dihitung, nanti F-nya sama dengan 100. Gitu ya. Untuk mencari KM bagaimana? Untuk mencari KM boleh pakai S per H. S-nya tadi 10 hanya 2, berarti 10 dibagi 2 sama dengan 5. Atau boleh pakai W per F. W-nya tadi sudah ketemu 500. Iya, W-nya memang sudah diketahui 500. Kemudian F-nya tadi sudah ketemu 100. Maka 500 dibagi 100 sama dengan 5. Jadi mau pakai rumus S per H ya boleh, mau pakai rumus W per F juga boleh. Yang penting angkanya ada, gitu ya. Nah, yang keempat dari pesawat sederhana adalah roda gigi atau gear. Ini adalah sepasang roda bergerigi yang saling bersambungan. Fungsinya apa? Di sini fungsinya untuk mengubah besar gaya dan kecepatan putar. Ini fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah untuk mengubah arah putaran. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan? Untuk roda gigi, penerapannya misalkan yang pertama dalam jam dinding manual, bukan yang digital ya, yang manual. Kemudian yang kedua adalah roda belakang sepeda. Ini menerapkan prinsip pesawat sederhana roda gigi, ya. Nah, bagaimana prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia? Ini prinsipnya pada manusia ini seperti penguntit, ya, di mana sendi sebagai titik tumpu, kontraksi atau relaksasi otot untuk memberikan gaya untuk menggerakkan tubuh, gitu ya. Nah, ini adalah latihan soal. Ini latihan soal nomor 1 dan nomor 2. Ini adalah latihan soal nomor 3 dan nomor 4. Selesai, silahkan dikerjakan latihan soalnya. Mudah-mudahan dengan berlatih bisa lebih memahami materi yang telah saya ajarkan. Untuk hari ini selesai dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like dan subscribe gitu ya materinya, akun YouTube-nya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.